Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan One Day One Video. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Mutia Dwi Fajin Juniani, perwakilan dari kelas 11 IPS 3. Di sini saya akan menyampaikan tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad yang terbesar. Di dalamnya terdapat banyak hikmah serta petunjuk dan juga pengajaran yang mencakup segala aspek kehidupan, bahkan konsep kehidupan yang terbaik. Ketinggian dan kekuatannya melebihi gunung sebagaimana dalam Quran surat Al-Asr ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lau anzalna hazal Qur'an ala jabalil la ra'aitahu khasyi'am mutassadi'am min khasyatillah watil Kal ansaluna dari buhalin nasi la'allahum yatafakkarun. Allah telah berfirman yang artinya adalah sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir, bila mana gunung yang besar dan keras bahkan tuli, kalau saja ia mendengar dan memahami Al-Quran, lalu mentadaburi isi kandungannya, pasti dia tunduk karena rasa takutnya kepada Allah. Lantas bagaimana dengan kita? Sudahkah kita tunduk dan patuh kepada Allah? Sudahkah kita memahami dan mentadaburi kandungannya lalu mengamalkannya? Sebagian dari kita ada yang alhamdulillah tetap istiqomah dengan setiap hari membaca Al-Quran. Hal ini patut kita syukuri. Lalu ada sebagian dari kita yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan saja. Alhamdulillah ini masih sangat baik karena masih banyak umat Islam di luar sana yang bahkan tidak membaca Al-Quran selama bertahun-tahun. Satu hal miris yang terjadi pada umat Islam saat ini adalah ketika banyak dari mereka yang menjadikan Al-Quran hanya sebagai pajangan di rak buku mereka. Bahkan saking lamanya Al-Quran ini hanya dipajang, akhirnya Al-Quran ini banyak dipenuhi debu dan juga rusak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini adalah musibah yang sangat besar. Banyak dari kita yang malas membaca Al-Quran. Padahal keutamaan membaca Al-Quran sangatlah istimewa. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan menolongmu di hari kiamat nanti. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat berat. Hari kiamat adalah hari di mana antara seorang dengan yang lainnya tidak bisa saling tolong-menolong. Orang tua, anak, istri, sanak, saudara, dan juga jabatan tidak bisa lagi memberikan pertolongan kepada kita. Pada hari itu seluruh manusia sibuk memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Bahkan mereka tidak memperhatikan yang lainnya kecuali keselamatan diri mereka sendiri. Di saat itu sungguh beruntung orang yang dahulu rajin membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ketika masing-masing orang sibuk memikirkan keselamatannya di hari itu, maka Al-Quran datang kepada para pembacanya dan melapor kepada Allah. Wahai Tuhanku, aku telah membuatnya tidak tidur pada malam hari untuk membacaku, maka izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat kepadanya. Selain syafaat, kita juga membutuhkan bekal kebaikan agar kita selamat pada hari kiamat. Tahukah kalian ternyata pahala kebaikan yang begitu banyak dapat kita peroleh hanya dengan membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipatkan 10 kalinya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu sebagai satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Di saat orang-orang tidak banyak membawa pahala kebaikan di hari kiamat, maka para pembaca Al-Quran akan membawa banyak pahala kebaikan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, apabila kita sehari bisa membaca Al-Quran setidaknya satu halaman saja, tidak sampai 5 menit. Anggaplah satu halaman terdapat 100 huruf. Itu artinya bila kita membaca satu halaman, maka kita telah memperoleh 1000 pahala kebaikan. Seharusnya kita ini melihat teman-teman kita yang rajin membaca Al-Quran karena betapa besarnya apa yang mereka peroleh nanti di hari kiamat. Karena itulah saking besarnya pahala membaca Al-Quran sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbolehkan kita untuk irik dengan orang tersebut. Tujuannya adalah agar kita dapat berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran pada siang dan juga malam hari. Al-Quran adalah petunjuk bagi hidup manusia. Apabila kita tidak pernah membacanya, tidak pernah mempelajarinya, tidak pula merenungkannya, lantas bagaimana kita bisa memperoleh petunjuk tersebut? Bukankah orang yang tidak memperoleh petunjuk dari Al-Quran adalah orang yang tersesat? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mengikuti Al-Quran, maka ia berada di atas petunjuk. Dan barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka ia berada di atas kesesatan. Oleh karena itu, marilah kita rutinkan tilawah dan membaca Al-Quran setiap hari.
Cobalah luangkan waktu setidaknya 10 menit per hari untuk tilawah dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran. Jangan lupa juga untuk membaca terjemahan dan juga tafsirannya agar kita bisa memahami dan juga mengamalkannya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salah satu keutamaan membaca Al-Quran adalah dapat membuat ruh kita hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.